Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akhirnya Tuba dan Amal OTW ke Indonesia, tapi fans justru lebih penasaran dengan proyek rahasia Vicky Naki. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus mengupdate soal Malaysia yang semakin dekat dengan Vicky. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Seperti yang kalian tahu, sejak Vicky Naki dan Tuba membocorkan bahwa mereka sudah putus, fans yang awalnya disebut warga Jawa Selatan malah terbagi menjadi dua. Ada yang lebih mendukung Tuba, tapi ada juga yang lebih mendukung Vicky Naki. Admin sendiri setuju dengan hal ini, tapi ternyata ada juga fans yang berubah menjadi haters. Mereka tidak hanya mendukung Tuba, tapi mereka juga membenci Vicky Naki. Begitu pula sebaliknya, ada fans yang mendukung Vicky Naki, tapi juga menyerang Tuba. Jadi update kali ini akan semakin memperjelas kepada kalian bahwa Vicky Naki dan Tuba sudah memiliki jalan yang berbeda. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir. And then, yeah, alright. I wish like you get to see more countries, you know, like more go around, like Yeah. go everywhere, you know, and take vlogs with different people. Yeah, It's really fun actually, and it's like I know. That's what I very love, you know. good I love, memories. yeah, meeting new friends, visiting countries, and it's beautiful. Setelah membuat banyak kejutan dengan vlog di London, Vicky Naki kembali membuat fans penasaran. Dia tiba-tiba diundang bertemu Menteri Perlindungan Pekerja Imigran, Bapak Abdul Qadir Karding. Hal itu pertama kali dibocorkan melalui Instastory keluarga Vicky Naki. Tapi kita tidak mendapat info apa yang dilakukan Vicky Naki di sana. Makanya banyak fans menganggap ini adalah proyek rahasia Vicky Naki bersama menteri. Tapi ini bukan pertama kalinya Vicky Naki bekerja sama dengan menteri. Jika kalian masih ingat, Vicky juga pernah bekerja sama dengan mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Saat itu Vicky Naki mendapat kepercayaan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke anak-anak muda. Walaupun belum dibocorkan secara penuh oleh Vicky, admin yakin tugas Vicky Naki masih sama seperti sebelumnya. Dia kembali dipercaya untuk memperkenalkan betapa pentingnya perlindungan pemerintah terhadap pekerja imigran kepada generasi milenial dan Gen Z. Fakta ini juga membuat kita semakin bangga kepada Vicky Naki, karena tidak semua influencer bisa mendapat kesempatan bekerja sama dengan pemerintah. Tapi Vicky sudah berhasil melakukannya 2 kali. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. I am super excited to see Sahara because I live in Turkey. No Sahara in Turkey. Like no Sahara in Turkey, no desert in Turkey. Exactly. And this is your first time? No, I went there before. You said you've never got in. Not in, but Deep Sahara, no. But I went to that place. But Sahara. today we're gonna get into Deep Sahara. Yeah, into a deep one, you know. Okay. Setelah berulang kali membocorkan bahwa Tuba akan ke Indonesia pada tanggal 25 Januari, kita akhirnya sudah sampai pada momen itu. Melalui Instastory Tuba dan Amal, mereka terlihat OTW Indonesia. Tapi hal ini tidak seperti dugaan kita sebelumnya, karena Tuba dan Amal ternyata berangkat terpisah dan mereka akan bertemu di Indo. Kalian juga tidak boleh lupa, kunjungan Tuba kali ini akan sangat berbeda dengan kunjungan Tuba sebelumnya. Jika sebelumnya Vicky Naki yang mengajak Tuba jalan-jalan, kali ini Tuba dan Amal akan dipandu oleh salah satu teman di Indonesia. Kunjungan ini juga sangat spesial bagi Tuba, karena ini adalah kesempatan Tuba untuk membuktikan kepada fans apakah dia bisa berkarir di Indo tanpa nama Vicky Naki. Tuba sudah sedikit melakukannya dengan mengajak brand bekerja sama dengan dirinya. Bukan hanya itu, Tuba juga akan membuat vlog selama dia jalan-jalan di Indonesia. Kita akan melihat Tuba dan Amal mengeksplor Jakarta, Bandung, dan Bali.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga tidak sabar menunggu vlog Tuba di Indo? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku belum ngomong apa-apa loh Mel. Udah tanya Vicky apa kabar, kamu sehat gak? Dari London apa kabar, sehat gak? Oke, ulang. Kalau gitu aku turun dulu, tak? Aku ulang deh. Ulang. Jelek ya Mel? Iya, tapi gak apa, tetap nomor 1 di hati aku. Jadi gak usah salah kecil gitu, gak apa-apa. Ayo main yuk, siapa tahu aku menang hari ini. Belum apa-apa, ini 4 anjir udahan guys. Gimana sih guys? Selain kedekatan Vicky Naki dan Koni, kedekatan Vicky Naki dan Melissa juga mulai menarik perhatian fans. Karena mereka tidak hanya sebatas teman TikTok, tapi Melissa dan Vicky Naki juga sempat jalan dan main bowling bersama-sama. Seperti yang kalian tahu, hanya orang-orang spesial yang diajak Vicky Naki bermain bowling bersamanya. Kita sudah pernah melihat Vicky Naki mengajak Tuba bermain bowling bersamanya dan juga mengajak adiknya. Tapi kali ini dia mengajak Melissa. Hal menarik di sini, jika biasanya Vicky Naki yang menggombal teman live-nya, kali ini Melissa yang menggombal Vicky Naki. Melissa mengatakan Vicky Naki selalu nomor 1 di hatinya. Kita semua sudah tahu bahwa itu cuma bercanda, tapi setidaknya hal itu sudah membuktikan bahwa Melissa punya kepribadian yang sama seperti Vicky. Dia sudah sedekat itu dengan Vicky Naki, makanya dia bisa mengombal Vicky seperti itu. Bukti kedekatan mereka juga terlihat saat Vicky Naki bercanda di depan Melissa. Vicky pura-pura sombong di depan Melissa, padahal Vicky jarang sekali seperti itu, karena Vicky selalu menjaga perasaan lawan TikToknya. Tapi karena Vicky sudah tahu Melissa tidak akan tersinggung, makanya dia bisa bertingkah seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kamu beneran mau jadi anggota DPR? Aku kan gak mau. Kamu jangan ketawain aku bingung banget. Apa sih ngomong habis? Vicky, beneran. Aku tau sih, betapa bingungnya aku sama komenan ini. Dia bilang gini, si Vicky sibuk lagi mau jadi anggota DPR. Saat Melissa mengira Vicky Naki masuk anggota DPR, Vicky Naki sangat tertawa mendengar kata-kata Melissa. Detail menarik di sini, momen ini tidak terjadi begitu saja. Melissa mengatakan hal itu karena ada fans yang mengira Vicky Naki masuk anggota DPR hanya karena dia berfoto dengan Menteri Perlindungan Pekerja Imigran. Hal menarik di sini bukannya menganggap hal itu sebagai candaan. Melissa malah benar-benar mendukung Vicky Naki menjadi anggota DPR. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Vicky Naki karena dia memiliki banyak koneksi, walaupun Vicky Naki tidak memiliki pendapat yang sama. Enggak lah, Koneksinya. tak segampang itu lah Mel. Tentu kan siapa tahu kan, who knows. Nothing is impossible, ya kan? Apalagi katanya kamu Vicky Naki, ya kan? Power dong guys. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update di channel ini. Oke, sampai jumpa di next content.